Pendengar, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair pada 5 Juli 1962. Indonesia bekerja sama dengan Aljazair di berbagai forum internasional seperti Gerakan Non-Blok, kemudian juga OKI dan OPEC serta PBB. Nah, Indonesia tentu memiliki nilai lebih bagi Aljazair, demikian juga dengan sebaliknya. Sejauh mana selama ini hubungan baik antara Indonesia dengan Aljazair, apalagi di tengah bencana COVID-19 seperti sekarang ini. Dan ada satu kabar yang menarik lainnya, yaitu adanya patung Soekarno di Aljazair ternyata, yang beberapa hari lalu baru saja diresmikan oleh Puan Maharani. Kami saat ini sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Ibu Safira Mahrusa. Bu Dubes, selamat malam Ibu. Selamat malam, Mas Zaini. Gimana kabarnya Bu Dubes? Alhamdulillah, baik. Bu Dubes, mungkin kita ke kerjasama selama ini antara Aljazair dengan Indonesia dulu ya Bu ya. Karena kan kalau dilihat dari Indonesia menilai Aljazair sebagai pasar yang cukup potensial bagi komoditi ekspor Indonesia. Seperti apa sebenarnya hubungan perdagangan dan industri antara Indonesia dan Aljazair saat ini? Ya, terima kasih Mas Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa semua, bukan pemirsa ya, tapi pendengar Ibu. Dengar. Iya. Ada pemirsa kita juga Bu di RRI Net Bu. Oh gitu. Oke, baik. Selama ini hubungan Indonesia dengan Aljazair ini cukup baik. Memang antara Indonesia dengan Aljazair ini sebetulnya hampir sama ya performa ekonominya, kira-kira ya 11-12. Jadi tingkat GDP per kapita Aljazair ini 4.711 USD dan dia ditempatkan sebagai negara upper middle income economies, jadi di urutan 107 dunia. Sedangkan Indonesia GDP per kapitanya 4.451 dan baru saja kalau nggak salah ya bulan Juli kemarin, awal Juli kemarin ditetapkan sebagai negara upper middle income economies. Tapi urutannya dibanding dengan Aljazair terpaut 2 angka, 109. Kemudian GDP PPP Indonesia ini dengan Aljazair juga tidak cukup berbeda. Jadi nilainya 11.812 menempati urutan 105 dan sedangkan Aljazair ini 11.350 USD, jadi menempati urutan 109. Dan sejauh ini memang hubungan perdagangan kita cukup baik, 500 juta US dollar ya angkanya, nilai perdagangan kita selama 2019. Tapi karena pada tahun Februari 2019 di Aljazair ini mengalami turmoil dalam hal politik gitu ya. Terjadi demo, kemudian pergantian pemerintahan yang berujung kemudian presiden yang sudah menjadi presiden selama 4 periode kemudian mengundurkan diri, sehingga terjadi beberapa kekurangan dalam hal trade volume antara Indonesia dengan Aljazair sepanjang 2019 sampai 2020. Sebagai informasi, nilai perdagangan Indonesia dengan Aljazair yang per Februari 2020 ini sekitar jadi sekitar nanti saya belum ada ininya ya, nanti saya sampaikan. Jadi kira-kira ada pengurangan juga nilai impor dari semula 41 miliar US dollar menjadi hanya sekitar 31 miliar, kemudian turun 10 miliar, sehingga cadangan devisa Aljazair menurun sampai 97,33 miliar USD. Jadi hari ini kami belum bisa mendapatkan data yang lebih akurat mengenai hubungan perdagangan ekonomi antara Indonesia dengan Aljazair. Tapi sejauh ini hubungan ini lebih banyak dikuati dalam bidang energi, karena Indonesia memiliki operator Pertamina pertama kali di dunia di Aljazair. Dan sejauh ini impor Indonesia dari bidang energi ini cukup tinggi dan ini memangkas semua hubungan perdagangan non migas. Demikian. Ya, Bu
khusus Indonesia. Ya, Bu Dubes, kabarnya kan Aljazair menjadi salah satu negara juga untuk tujuan investasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia begitu ya. Nah, sekarang ini yang sudah masuk ke sana apa saja, Bu? Sektor apa saja dari Indonesia? Ya, Bu Dubes. Ya, Bu Dubes, halo. Namanya lebih banyak pertanian ya, kelapa sawit, terus yang dari Indonesia ke Aljazair itu ya. Ya. Yang dari Indonesia ke Aljazair ini ada kelapa sawit, kemudian ada kopi, kemudian ada karet, terus kemudian ada produk ban, dan kemudian ada beberapa produk lainnya yang sudah masuk ke Aljazair. Dan juga ada produk kemudian dari Aljazair yang masuk ke Indonesia lebih banyak pada produk pertanian seperti korma dan sebagainya, minyak zaitun dan hal-hal yang sifatnya lebih bersifat pertanian gitu, Mas. Bu Dubes, ini kan Indonesia mengharapkan Aljazair bisa menjadi hub atau pintu masuk atau penghubung ya ke kawasan Afrika Utara dan Eropa Selatan begitu. Demikian juga dengan Indonesia menjadi hub bagi kawasan Asia. Nah, sejauh mana Indonesia sudah memanfaatkan Aljazair menjadi pintu masuk ke kawasan lainnya di Afrika Utara ataupun di Eropa Selatan, Ibu? Kalau di Eropa Selatan, jadi begini, kita sebelum menyampaikan mengenai Eropa Selatan, pertama kita harus mempelajari geografi, letak geografis daripada Aljazair. Jadi Aljazair ini di Afrika ujung utara ya, jadi negara-negara yang terletak di Afrika Utara. Negara-negara yang terletak di Afrika Utara ini dibatasi dengan benua Eropa oleh Laut Mediteran. Nah, yang namanya negara-negara Eropa Selatan ini memang secara geografis sangat dekat sekali dengan Afrika Utara. Aljazair ini, misalnya Anda berangkat dari Aljazair menuju Perancis, jadi misalnya Pulau Korsika atau kemudian Monaco. Terus kemudian misalnya mau ke Marseille, terus kemudian mau ke Spanyol, Italia, dan juga misalnya ke Yunani, waktu yang ditempuh kalau menggunakan pesawat sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Jadi seperti kita tinggal di Jakarta, kalau mau pergi ke Malaysia, kemudian ke Singapura, ataupun ke Brunei, hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke sana. Jadi sudah barang tentu hubungan kerjasama antara Aljazair dengan negara-negara Eropa Selatan ini sudah terjalin semenjak lama. Bahkan mungkin sebelum Aljazair merdeka, karena Aljazair pernah dijajah oleh Prancis pada tahun dijajah selama 132 tahun dan baru merdeka pada tahun 62. Nah, sebelum Perancis masuk, sudah banyak penetrasi berbagai macam kebudayaan dan juga negara-negara. Misalnya dulu ada Romania, kerajaan Romawi ya, sebelum Masehi. Terus kemudian ada juga Spanyol pada tahun 1500, kemudian Ottoman pada tahun 1600. Jadi kemudian Arab yang masuk juga ke wilayah ini, ke Afrika Utara ini, terutama di Aljazair, sehingga secara tradisional mereka sudah mempunyai kerjasama perdagangan antar negara. Di sini indigenous people-nya adalah kaum Berber, dan karena masuknya budaya-budaya yang bermacam-macam ini, kerjasama itu sudah terjalin semenjak lama. Nah, saya kira dengan tadi ditanyakan soal kerjasama dengan Eropa Selatan, saya pikir ini cuma tinggal ditambah kapitalisasinya saja. Jadi dengan misalnya Indonesia mau melakukan penetrasi ke Eropa misalnya, kita tahu bahwa sejauh ini Indonesia juga mulai di-ban, bukan hanya mulai, sudah di-ban ya, bagaimana produk kelapa sawit dan turunannya itu masuk ke pasar Eropa. Alasannya macam-macam, ada alasan ekologi dan macam-macam lah gitu ya. Nah, saya berkali-kali menyampaikan kepada para
bisnismen gitu ya, mitra dagang yang ada di Indonesia. Kalau memang ada kesulitan dalam hal melakukan kerjasama ini, kenapa enggak di orientasinya diarahkan ke benua, ke Aljazair terutama, karena secara geografis ini letaknya sangat strategis, langsung berbatasan dengan Eropa, dan Aljazair dengan Eropa sudah punya kerjasama perdagangan gitu ya. Misalnya produk-produk dari Aljazair atau produk dari Eropa ini masuk ke Aljazair itu diberikan pajak yang sangat rendah. Nah, itu kenapa kita tidak manfaatkan, kita melakukan investasi ke sini misalnya ke Aljazair dengan expenditure yang tidak cukup mahal gitu ya, karena ini di Aljazair ini masih murah apa-apanya, barang kita bisa masuk ke Eropa dengan mudah. Itu salah satunya. Jadi kerjasama dengan Eropa Selatan, saya pikir itu bisa dikuati lewat cara misalnya Indonesia dengan Aljazair melakukan kerjasama perdagangan yang selama ini sampai sekarang belum terjadi. Meskipun pada tahun 2018 bulan September kalau nggak salah itu Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tiasto sudah datang ke sini setelah lebih dari 25 tahun Menteri Perdagangan Indonesia tidak pernah hadir di Aljazair. Jadi kemarin ketika beliau ke sini dengan berbagai perangkatnya dan juga membawa pengusahanya, alhamdulillah sudah terjalin kerjasama itu. Tetapi mungkin yang kita inginkan adalah PTA ya, Preferential Trade Agreement, yang saya pikir prosesnya mungkin tidak mudah karena baru diinisiasi 2018. Kami berharap 2019 sampai 2020 atau karena ini sudah ada pandemi dan sebagainya, saya kira mungkin 2021 bisa kita inisiasi kembali. Demikian. Dubes, selain kerjasama bidang ekonomi ya, kerjasama dengan Aljazair di bidang apa lagi Bu sama ini? Yang sudah terjadi kerjasama kebudayaan, kemudian ANRI. Jadi ini Arsip Nasional Republik Indonesia sudah melakukan kerjasama, saya kira intensif ya. Mungkin sebelum saya juga sudah hadir. Terus kemudian pada saat saya ada dua hal yang mereka upayakan antara kedua lembaga ini, Arsip Nasional Indonesia maupun Aljazair, yaitu saling mendukung untuk memasukkan beberapa misalnya bahan sejarah yang ada di Indonesia, misalnya KAA untuk masuk Memory of the World, kemudian pidato Soekarno untuk masuk ke Memory of the World, dan alhamdulillah dari pihak Arsip Nasional Aljazair pun sangat antusias untuk melakukan kerjasama itu. Dan saya kira ini penting karena apa? Kita lihat kalau memang kita mau mengajukan semua bahan sejarah yang akan diajukan untuk Memory of the World, pusat PBB untuk UNESCO itu ada di Paris. Nah, Aljazair pernah dijajah oleh Perancis gitu ya, lebih dari 132 tahun. Dan setelah itu meskipun upside and down, hubungan antara antara Aljazair dengan Perancis ini juga tetap benci tapi juga kadang rindu gitu ya. Nah, apa yang semua pergerakan yang terjadi di sini, termasuk monumen yang kemarin diresmikan itu, saya kira itu akan memberikan efek yang cukup positif juga untuk menilai hubungan antara Indonesia dengan Prancis. Semua yang sudah dilakukan, Prancis biasanya langsung tanggap dan tahu. Jadi ketika misalnya Indonesia mengajukan Aljazair untuk mendukung ini, saya pikir mereka udah langsung aware dan moga-moga semua yang diusulkan oleh ANRI untuk Memory of the World ini akan bisa berhasil dengan baik. Nah, Bu Dubes, ada yang menarik ini adanya patung monumen Soekarno di tengah-tengah kota di Aljazair ya, di Algier begitu. Nah, ini apa sebenarnya latar belakang pendirian monumen Soekarno ini Bu di sana Bu, yang baru diresmikan oleh Ibu Puan beberapa hari yang lalu? Iya, kalau latar belakangnya saya pikir semuanya juga sudah tahu ya, karena kita ini, jadi begini Mas, Aljazair ini adalah negara yang saya melihatnya ya ikhlas gitu ya, memberikan kedekatan, ada rasa kedekatan secara batin dengan Indonesia, karena bagi mereka Indonesia ini benar-benar adalah negara bangsa yang betul-betul secara tulus dan ikhlas mendukung Aljazair merdeka, ya, pada tahun 62 dan dimulai pada tahun 55 ketika Bung Karno ini mengundang Aljazair yang belum merdeka untuk menghadiri konferensi Asia Afrika. Bagi mereka gestur itu yang akan diingat sepanjang masa.
Dan itu yang kemudian embodying their mind until right now, gitu ya. Sampai sekarang mereka masih betul selalu mengingat. Awalnya, jadi pertama kali saya datang ke Aljazair ini, nama saya Safira Mahrusa, Mas Zaini. Safira itu artinya duta besar, Mahrusa itu artinya yang terjaga. Nah, yang terjaga, yang terlindungi dan sebagainya. Nah, menurut seorang historian waktu saya saya bertemu dengan beliau, dia menyatakan, wah, what coincidence. Kenapa? Karena ternyata ibu kota dari Aljazair yang sekarang namanya Alger itu dulunya adalah Mahrusa. Jadi it's about my destiny to be an ambassador here. Yeah. Tapi bukan itu yang saya mau emphasize. Yang saya ingin sampaikan adalah, jadi selama saya memperkenalkan 6 bulan pertama untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, mempelajari karakter masyarakat Aljazair dan sebagainya, saya mendapati sesuatu yang sangat menyenangkan, yang dalam hal diplomasi saya merasa saya kayaknya tidak perlu mengenalkan secara maksimal mengenai diri saya, gitu ya. Karena apa? Karena di situ sudah ada satu fondasi yang sangat kuat. Fondasi yang kuat itu apa? Muktamar Bandung Afro Asiawi Tis'al Fatis Umi'ah Khamsah wa Khamsin. Konferensi Asia Afrika 1955. Terus kemudian apa? Bandung. Terus kemudian yang ketiga apa? Adalah Soekarno. Jadi 3 ini terus berkelindan selama saya melakukan pertemuan, saya bersilaturahmi dengan siapapun yang ada di sini, dengan pejabatnya, dengan ulamanya, dengan masyarakatnya, senior citizen dan mujahid yang masih hidup. Nah, itu yang kemudian mengilhami saya untuk mencari tahu ini kok bisa kayak gini ya. Sejauh apa ini yang namanya Soekarno ini menonjol di Aljazair ini? Karena waktu sebelum saya datang ke sini tidak ada yang menceritakan begitu menonjolnya seorang Soekarno atau arti Indonesia buat Aljazair. Lalu kemudian pada akhir bulan apa namanya? Sebentar, saya bacain. Jadi pada waktu Ibu Megawati datang ke sini bulan Oktober 2016, gitu ya. Itu lebih-lebih itu saya mendapati bagaimana penerimaan beliau oleh pemerintah Aljazair dan masyarakatnya. Jadi beliau diperlakukan sebagaimana seorang kepala negara. Itu sangat luar biasa. Jadi beliau ini begitu datang langsung ada inspeksi dengan tentara, terus kemudian memberikan penghormatan di makam pahlawan dan sebagainya. Intinya saya kemudian meyakini bahwa ternyata memang Soekarno ini luar biasa. Dan yang kedua, sayangnya Soekarno ini dalam sangat terkenal tetapi masih dalam wacana lisan, gitu ya. Ada memang dalam sejarah memang dituliskan di sejarah karena untuk bahan pelajaran di kelas 4 jadi setingkat year 4 ya. Itu memang diajarkan tentang Muktamar Bandung, kemudian tentang Soekarno dan sebagainya, dan ini merupakan compulsory, dan sewaktu-waktu kalau misalnya ada ujian akhir itu muncul itu bahan itu pasti juga akan muncul. Yeah. Jadi oleh karena itu maka yang Soekarno dan kemudian Bandung dan kemudian konferensi Asia Afrika itu memberikan emphasize ya. Jadi benar-benar memberikan kesan yang luar biasa untuk masyarakat Aljazair. Lalu kemudian setelah kami mengerti itu, kami mengadakan semacam penelitian secara diam-diam. Kami mencoba mencari tahu sampai kemudian menggunakan Google Engine, gitu ya. Kita ingin melihat seberapa jauh nih Soekarno itu sudah membumi, kok hanya ngetopnya di tataran lisan. Yeah. Kami lihat kemudian tidak ada nama Soekarno. Bahkan ada yang bilang ada kok di sekitar 2 jam dari sini ada Masjid Soekarno kecil di daerah Miliana dan sebagainya. Kami sudah mengunjungi ke sana, tidak ada. Ada kok jalan di sini, nggak jauh dari sini dekat Hotel Jazair dan sebagainya. Kami kunjungi ke sana juga tidak ada. Artinya memang tidak ada. Itu kemudian kami bersepakat, waktu itu ada juga teman dari Wijaya Karya yang
sudah mau habis gitu ya, Ya. masa waktunya di sini karena udah menyelesaikan tugas mengerjakan proyek jalan tol sepanjang 200 kilometer dan sudah berakhir 2012 dan kemudian menyelesaikan administrasinya 2016. Saya ngomong-ngomong seperti itu, terus kemudian menyampaikan kenapa kita nggak bikin masjid atau mungkin atau jalan seperti yang ada di Maroko, kemudian ada yang di Mesir dan sebagainya. Oke, jadi waktu itu pandangan itu sudah sudah muncul. Baru kemudian pada akhir Agustus 2017 saya mendapatkan WA dari kolega Dubes Ibu Dini ya di Kuito yang menyampaikan ini Bu Dubes ada salam dari Pak RK nih, waktu itu beliau sebagai sebagai wali kota. Jadi Pak Wali Kota lagi punya proyek untuk mengerjakan patung dan proyek di Kuito. Kalau Ibu Dubes mau nanti bisa disampaikan karena ada kekentalan sejarah antara Indonesia. Jadi ada warna yang kental antara Indonesia dengan Aljazair untuk soal ini. Saya bilang mau. Lalu tapi itu berupa salam. Tapi saya mikir, mungkin ini petunjuk dari Allah bahwa sudah nggak usah mikir masjid, nggak usah mikir macam-macam. Intinya satu. Kayaknya harus bentuknya monumen, bentuknya patung, dan yang akan mengerjakan adalah Pak Ridwan Kamil. Jadi itu salam itu kita pegang. Setelah itu baru kemudian awal 2018, jadi kami belum ketemu sama sekali. 2018 mulai dari Januari sampai September 2018 kami melakukan pertemuan dan negosiasi dengan pemerintah sini dengan Gubernur Aljazair pada Januari 2018. Kemudian sangat menyambut baik ini Mas Zaini, luar biasa. Kemudian Maret kami dengan Kemlu juga begitu. Kemudian September kami bertemu dengan Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri Aljazair yang langsung nanti tenang aja, langsung Gubernur Aljazair disuruh melakukan eksekusi. Artinya apa? Mencarikan lokasi. Jadi sepanjang itu kami sudah melakukan negosiasi dengan mereka dan mereka sangat menyambut baik dan kenapa nggak dari dulu ya, gitu katanya ya. Terus akhirnya pada bulan Oktober 2018, akhir 2018, pas pada waktu di tengah-tengah acara BI, saya ketemu dengan Bapak Ridwan Kamil menyampaikan semua proposal lengkap untuk Monumen Soekarno ini dan sekaligus kami menyampaikan undangan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Setif karena sebelumnya pada tahun 2017 Provinsi Setif di Aljazair ini melakukan LOI dengan Pemda Jawa Barat yang waktu itu gubernurnya adalah Bapak Aher. Nah, setelah itu beliau setuju, kemudian bulan Maret 2019 beliau datang. Jadi dalam proposal itu sudah lengkap kami sampaikan, insya Allah peresmian akan dilakukan pada bulan 2019 ya, 2019 bulan Juli, termasuk peresmian patung Soekarno yang akan diresmikan oleh keluarga Soekarno. Tapi terhadap setelah beliau datang bulan Maret dan beliau semua orang juga terkesima juga dengan desain yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil, dan desain itu kan ada dua. Yang pertama memang sudah disiapkan semenjak beliau belum berangkat. Kemudian yang kedua ketika sudah berada di Aljazair, kemudian beliau melihat dalam perjalanan dari Provinsi Setif karena sudah bertemu dengan Gubernur Provinsi Setif menuju Aljazair untuk ketemu dengan Gubernur Aljazair. Beliau kemudian merancang kembali dan ternyata ketika bertemu dengan Gubernur Aljazair barulah ketahuan ini loh. Yang bagus yang ini, yang patung Soekarno itu, memang makanya ya Allah intuisi yang diberikan oleh Allah itu memang benar-benar. Jadi yang memang mendesain memang harus Pak Ridwan Kamil ya. Baik, jadi begitu Mas. Pokoknya ceritanya singkatnya gitu. Terus kemudian akhirnya kan agak panjang ya ceritanya karena tidak bisa diselesaikan pada 2019 bulan Juni dan baru bisa terselesaikan 2020, tapi akhirnya bersama bantuan dari Pertamina dan juga Wijaya Karya akhirnya terwujud ya Bu ya. Terwujud ya Allah, luar biasa banget. Baik Bu Dubes. Indonesia Incorporated Mas, Indonesia Incorporated betul. Ya, Bu Dubes sayang sekali waktu kita terbatas, kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi ya Bu soal kerjasama Indonesia dengan Aljazair termasuk juga bagaimana kehidupan masyarakat kita di sana ya Bu Dubes ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dubes. Sama-sama. Selamat malam Bu Dubes.
Demikian tadi pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Safira Mahrusah. Kami akan hadirkan juga nanti beberapa informasi lainnya, termasuk juga perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya Zaini, selamat malam.